Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 10 Agustus 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus senantiasa memelihara hidup kita. Dari hari demi hari kita dipelihara sama Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi saksi, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita diciptakan Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang di dunia yang gelap ini. Sebab dunia sudah penuh dengan kacau balau, tapi Tuhan mau pakai hidup ini menjadi hidup yang berdampak, ada pengaruh, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan yang akan kita dengar malam ini dengan tema bersaksi dan memberitakan. Nanti kita kupas supaya kita hari demi hari kita dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Sebab kita bukan menantikan kematian. Kalau kematian berarti sudah berakhir, sudah selesai. Tapi bagi saya tidak mau selesai, karena saya memberitakan firman Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Kalau menantikan kedatangan Tuhan tidak pernah selesai, karena nanti berjumpa dengan Tuhan, nanti mendapatkan hidup kekal. Kekal tidak bisa dibatasi dengan waktu. Kekal artinya selama-lamanya, karena kerinduan kita nanti akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Kerinduan itu menjadi kerinduan kita bersama. Oleh itu mari Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengajar kita di dalam amanat agung dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskala mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Buktinya kita disertai Tuhan. Sampai saat ini kita sudah memasuki zaman akhir atau akhir zaman. Oleh karena itu mari kita tidak mau hidup dengan sia-sia. Pergunakan setiap kesempatan. Saya sudah katakan setiap kesempatan jadikan kesempatan emas untuk hidup ini berdampak. Memberitakan kabar tentang kebenaran, kabar tentang kasih, kabar tentang keselamatan. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, saya pada kesempatan saya mau menyanyi sebuah pujian. Maukah kau menjadi roti? Karena Yesus adalah roti kehidupan. Yesus telah turun ke dunia. Dia berikan roti, yaitu tubuhnya sendiri, dan anggur, lambang daripada darah Yesus, yang semua tercurah untuk kita semua. Dan Tuhan mau pakai hidup yang sisa ini menjadi roti dan anggur untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maukah kau menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Haleluya. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil Tuhan Yesus, melayani dan menjadi saksi bagi Kristus? Amin, haleluya. Maukah menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus? Maukah kau menjadi saksi beritakan Injil kebenaran Tuhan Yesus, melayani menjadi saksi bagi Tuhan Yesus? Amin, haleluya. Ku mau menjadi roti bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ku mau menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Ku mau menjadi berkat, hidup berdampak kepada orang lain, melayani dan bersaksi bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat kedua dikatakan,
Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Aku mau menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anggur yang tercurah bagi Tuhan, haleluya. Aku mau menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, melayani dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya bola kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh haleluya. Aku mau menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anggur yang tercurah bagi Engkau Bapakku Yesus. Pakailah hidupku Tuhan menjadi saksi dan terang bagi dunia ini, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup. Kesempatan satu kali yang Kau berikan. Aku tidak mau hidup dengan percuma Bapa. Pakai hidupku ini Tuhan untuk jadi saksi, menjadi garam, menjadi terang, untuk menerangi dunia yang gelap ini, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, hidup bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab Engkau sendiri berfirman bahwa Engkau terang hidup itu. Engkau adalah sumber kebenaran, Engkau adalah firman Allah, supaya manusia tidak melangkah di dalam kebenaran, tidak melangkah di dalam kegelapan, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau menjadi roti untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi anggur yang tercurah. Hidupku menjadi terang bagi dunia ini Bapa. Kuserahkan seluruh hidupku Bapa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, firman-Mu kudus. Ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, ampuni semua salahku, ampuni semua kilafku Bapa. Ampun. Kami akui kami orang berdosa nih Tuhan. Aku tidak berharga apapun, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau sudah pilih aku menjadi anak-anak kerajaan Allah, untuk
beritakan Injil, beritakan kebenaran, berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman sebentar, kami mau terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu, anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam tanggal 10 Agustus 2022. Apa yang harus kita perbuat untuk membalas cintanya Tuhan? Dunia penuh dengan kegelapan. Oleh itu dunia butuh terang. Dunia butuh kebenaran, yaitu datang dari Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan ciptakan kita, supaya hidup kita punya dampak bagi dunia ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan saya sampaikan tadi dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah perintahkan amanat agung kepada kita semua. Ada 5 poin. Poin yang pertama, karena itu pergilah. Ini kalimat aktif, supaya kita menjadi orang Kristen yang produktif, bukan menjadi orang Kristen yang pasif, menjadi orang Kristen yang aktif. Aktif untuk apa? Yang kedua, kalau kita sudah pergi, jadikan semua bangsa muridku, berarti kita jadikan pemimpin kita. Kita banyak murid-murid seperti Tuhan Yesus bicara dalam Injil Yohanes pasal 21. Pada waktu Yesus bicara kepada murid yang bernama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan apa respon Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Tuhan mau pakai kita menjadi pemimpin. Tuhan mau pakai kita menjadi gembala kecil. Karena Yesus gembala agung, gembala yang sempurna. Kita kecil, gembala kecil. Dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Beritakan kebenaran. Beritakan tentang terang. Di mana dunia yang penuh dengan kegelapan. Lihat saudara, berita-berita di televisi. Semua memberitakan tentang pembunuhan. Berita tentang kejahatan. Karena mereka semua masih hidup di dalam kegelapan dosa. Mereka mengenal terang, tapi mereka tidak mau berjalan di dalam terang Tuhan. Sebab sudah tertulis saudara, ya, terang itu sudah datang, tapi manusia yang menolaknya, tidak mau berjalan di terang. Coba ini, saya mau baca Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terus berikutnya, ya, di ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba ini, dunia tidak mengenalnya. Dia menolak, banyak menolak tentang Yesus, menolak tentang terang, tidak mau berjalan di dalam terang Tuhan. Terbukti firman Allah sudah diberitakan saudara. Contoh, saya beritakan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah beritakan firman secara online. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Bisa disebarluaskan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan termasuk saya, tolong beritakan firman, sampaikan kepada teman-teman. Supaya mereka juga bisa mendengar berita tentang terang. Supaya mereka bisa mendengar berita tentang jalan kebenaran. Berita keselamatan. Berita tentang menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Supaya mereka selamat. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Tadi dikatakan, beritakan firman dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya memberitakan firman Allah dengan kesabaran tiap pagi, malam. Terus saya lakukan dengan penuh kesabaran. Dan di dalam juga ada pengajaran. Seperti hari ini saya sampaikan pengajaran, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari, supaya mereka saudara-saudara kita kasihan. Banyak mereka mungkin sudah mendengar, tapi mungkin mereka masih dikuasai dengan kegelapan dosa. Terus saudara, saya menghimbau dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu bertambah-tambahlah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena selagi kesempatan masih ada, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Dia bodoh, tidak mengerti apa maunya Tuhan. Ikutin daging terus. Dia pikir Yesus masih lama datang. Kalau saudara baca di Matius 25 ayat 5. Tidur saudara. Tahu-tahu mendadak Yesus datang. Karena firman Allah sudah katakan Yesus datang seperti pencuri. Berarti membuat kita, mari kita mau berjaga dan berdoa. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita tidur, mari kita baca firman Tuhan yang saya mau bacakan. Puji Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki suratan Yohanes, Bapak Ibu ya.
Kemarin kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga. Saat ini puji Tuhan, baca suratan Yohanes ya. Suratan Yohanes ada 5 pasal. Setelah itu masuk di dalam suratan Yohanes yang kedua, 1 pasal. Berikutnya suratan Yohanes yang ketiga, 1 pasal. Selesai berarti masuk dalam kitab Yudas. Selesai hanya 1 pasal, masuk dalam kitab yang terakhir, kitab Wahyu yang ada 22 pasal. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kalau kita bisa sama-sama sampai kitab Wahyu, itu anugerah Tuhan yang besar. Berarti ada sejarah Bapak Ibu bersama saya sudah pernah baca firman Allah secara tuntas dari Matius sampai Wahyu. Dan saya mau berdoa Bapak Ibu semua setia renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya nanti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan kita nanti mendapatkan sertifikat dari surga. Bahwa Bapak Ibu sudah pernah baca dari kitab Injil Matius sampai Wahyu. Dan perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Mari sekarang saya mau baca suratan Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 4 yang terakhir. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Karena kita menjadi anak Tuhan, kekasih Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi hidup yang menjadi perkenanan hati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sampai kita langkah terakhir. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Hanya 4 ayat. Tapi punya makna yang dalam. Kata-kata bersaksi dan memberitakan. Sudah saya baca tadi. Di ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan. Apa itu bersaksi dan memberitakan? Bersaksi karena Rasul Yohanes, kalau kita lihat di sini, Yohanes telah melihat langsung, saudara. Yesus sendiri waktu 2000 tahun yang lalu, dia memanggil Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menjadi Rasul yang dia cinta Tuhan. Dia ikuti dengan sungguh-sungguh ikut Yesus. Maka dikatakan di ayat 1, apa yang telah kami ada dari sejak semula bersama dengan Yesus ini. Dia dengar langsung firman Tuhan dari Yesus. Dan telah lihat langsung dengan mata kami. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan telah bersaksi, menyaksikan apa yang diperbuat. Berarti selama hidupnya Rasul Yohanes ini selalu bersama dengan Tuhan. Demikian bersama kita. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi saksi dan beritakan apa yang kita alami, artinya supaya hidup kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kekristenan bukan teori. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti yang saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu. Pada waktu saya, mata kanan saya kena katarak yang sebetulnya tidak ada harapan, saudara. Mata kiri saya kena glaukoma yang menurut dokter bisa dicungkil mata saya sebelah kanan. Dan mata kiri kena glaukoma, bisa buta dua-duanya. Inilah manusia, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Setiap kita tidak punya daya kekuatan apapun kalau bukan dari Tuhan Yesus. Saudara, saya bisa eksis sampai detik ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Tapi saya mengalami pribadi dengan Yesus. Saya menangis minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan begitu baik, begitu baik. Saya diperlihatkan ke atas surga penuh dengan damai sejahtera. Saya melihat begitu malaikat-malaikat Tuhan begitu terang, begitu sukacita. Hati saya begitu sukacita ditunjukkan surga. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau, saya sudah meninggal, saudara, tinggalkan dunia menuju surga. Tapi pada waktu saya bernasar kepada Tuhan, yaitu yang pertama saya ingin beritakan Injil Tuhan. Pagi malam dari tahun 1 Januari 2021. Ini ada ceritanya, saudara. Yaitu karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Dan Tuhan bicara kepada saya dan saya kata, Tuhan, berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya komit bernasar, saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Dan puji Tuhan sudah realisasi. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini berlangsung tanggal 10 Agustus. Minggu depan 17 Agustus ulang tahun saya, usia 66 tahun. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hidup sehat, rohani, sehat jasmani. Supaya saya beritakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan, jangan sampai dipanggil Tuhan meninggal. Tapi saya mau beritakan Injil dan terus mengalami rapture. Rapture, diangkat sama Tuhan hidup-hidup. Saya mau menjadi anak Tuhan yang bermakna, berfaedah, berdampak bagi dunia ini. Saya ingin beritakan, hai saudara-saudaraku yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Berhenti terhadap dosa, stop dosa. Berjalan di dalam terang Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan sumber kebenaran. Maka mari kita mau ikut Tuhan Yesus. Yohanes menulis 5 kitab Rasul Yohanes. 1 Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan 1 Yohanes sampai 3 Yohanes, berarti 4 kitab. Dan akhirnya kitab Wahyu. 5 artinya, 5 bicara kasih karunia Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak janji Tuhan. Kita mengalami persekutuan dengan Yesus. Seperti di ayat yang ketiga B. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus. Amin. Supaya Tuhan mau pakai hidup kita bersaksi, memberitakan, yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang kebenaran Tuhan, beritakan dan alami pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu harus punya pengalaman pribadi, saudara. Punya pengalaman pribadi kalau hubungan pribadi dekat. Nah, itu saudara. Bagaimana saudara bisa dekat dengan seorang punya pengalaman pribadi kalau saudara tidak dekat dengan pribadi orang itu? Demikian kita dengan Yesus. Mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti dan saya kasih satu ayat penutup, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Mengikatkan dirinya bersama dengan Tuhan menjadi satu roh, berarti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau punya pengalaman pribadi, bisa menjadi saksi dan beritakan tentang kebenaran. Dan hidup menjadi berkat, menjadi terang berdampak bagi dunia ini. Dan Tuhan mau pakai kehidupan kita. Pakai Tuhan menjadi roti, menjadi anggur, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan bisnis diberkati semua. Dan hidup kita berdampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Maukah kau menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Engkau Bapakku Yesus. Maukah kau jadi saksi, halo, memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, melayani, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maukah kau menjadi roti? Yes Tuhan, aku mau Bapa, aku mau Bapa. Pakailah hidupku Tuhan menjadi roti, menjadi anggur, menjadi saksi, hidup berdampak, hidup berpengaruh bagi dunia, pengaruh yang positif, pengaruh yang konstruktif, memberitakan kabar damai sejahtera, kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar kasih, kabar kekudusan, kabar kebenaran, hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Pakailah hidupku di Tuhan menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagi Tuhan Yesus, melayani, menjadi saksi bagi Yesus. Amin. Aku mau Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidupku mau setia, hidupku mau cinta Tuhan Yesus, hidup mau taat kepada firman Tuhan. Sampai nanti kelak aku hidup
bersama Tuhan Yesus di surga. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati, dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya.